Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem persamaan linear. Ya, pada kesempatan kali ini yang akan kita fokuskan adalah membahas tentang persamaan linear 3 variabel. Oke, kita akan lihat bentuk umumnya, bagaimana contohnya, dan latihannya seperti apa. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel, ya, berarti variabelnya ada 3, ya, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z, ya, itu. Tapi kalian nanti akan menemukan persamaan linear 3 variabel. Variabelnya itu bisa A, B, C, ya, boleh yang lainnya. Yang jelas kalau 3 variabel, variabelnya itu ada 3. Ini bentuk umumnya. Dan untuk A1 sampai dengan D3 adalah bilangan-bilangan real. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dapat kita lakukan dengan metode substitusi dan eliminasi. Oke, untuk menyelesaikan dengan metode substitusi kita bisa melihat langkah-langkah berikut, ya. Perhatikan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk pada metode substitusi ini. Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana dan nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ke 2 persamaan lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah kedua. Yang keempat, substitusikan 2 nilai variabel yang diperoleh pada langkah 3 ini ke salah satu persamaan sebelumnya untuk memperoleh nilai variabel ketiga. Ya. Oke, kita bahas contoh 1, ya, agar lebih jelasnya. Coba perhatikan contoh 1 ini. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi. Ubah persamaan 3, ya. Ini ada 3 persamaan, tapi yang kita pilih adalah persamaan ketiga. Kita tuliskan lagi di sini. Kenapa? Karena pada persamaan 3 ini ada koefisien yang sederhana. Ya, mana koefisien yang sederhana? Yaitu ini, positif 1. Jadi kita cari koefisien yang sederhana atau angkanya itu tidak besar. Oke, Bu, tapi ini ada koefisien min 1. Min 1 itu kan lebih kecil. Walaupun ini lebih kecil, tapi dia bernilai negatif. Jadi usahakan bila mana ada yang positif dan dia lebih kecil nilainya, kita pilih yang positif tapi penilainya kecil, koefisiennya kecil. Oke, gitu ya. Sekarang kita rubah persamaan 3 ini menjadi seperti ini. Nah, menjadi persamaan yang baru. Jadi ini Y-nya, nah, kita pindahkan ke bawah. Dia masih ada di ruas kiri. Ya, pemisah antara ruas kiri dan kanan adalah sama dengan. Jadi sebelah sini itu kiri, sebelah sini adalah kanan, ya. Oke, kita lihat Y-nya, kita tetap tulis di sebelah kiri, maka Y-nya dia tetap positif Y. Kemudian 5X-nya pindah ke kanan jadi negatif 5X. Kemudian 2Z-nya positif, kalau pindah ke kanan dia kita pindahkan menjadi negatif 2Z. 21-nya masih di ruas kanan, kita tuliskan lagi di ruas kanan, tidak berubah tanda. Sehingga persamaannya menjadi persamaan yang baru, yaitu Y sama dengan min 5X dikurang 2Z tambah 21. Oke, kemudian substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Oke, ya.
karena persamaan 3 ini sudah pernah kita ubah bentuknya, maka ini ya tidak kita gunakan dulu pada langkah yang berikutnya ini ya. Jadi ini ada persamaan kedua ya, kita gunakan ya untuk mensubstitusikan persamaan 4 atau persamaan yang baru ini. Oke, ini kan adalah Y, maka bila mana ada Y di persamaan 2 ini, kalian rubah Y-nya menjadi min 5X min 2Z tambah 21. Diganti ya. Oke, Y-nya diganti oleh persamaan yang baru. Menjadi seperti ini. 3X-nya tetap, negatifnya tetap ada. Kemudian Y-nya kita rubah menjadi min 5X dikurang 2Z tambah 21. Ini dikurung ya, harus dikurung. Kemudian ditambah 4Z sama dengan 19. Masih ditulis ke bawah. Maka persamaannya menjadi 3X turun lagi. Nah, yang ini karena ada tanda kurung, maka operasinya menjadi perkalian. Jadi tandanya kita kalikan, negatif kali negatif positif. Ya, ini positif 5X. Negatif dikali negatif positif, yakni positif 2Z. Lalu negatif dikali positif, yakni negatif 21. 4Z-nya turun ya, positif 4Z, dan 19-nya juga turun. Sesudah itu, nah ini kita operasikan yang sama variabelnya. Nah, ini dengan 2Z ini dengan 4Z. 3X ditambah 5X, yakni 8X. 2Z ditambah 4Z, yakni 6Z. Lalu sama dengan 19-nya turun, tulis lagi. Nah, ini ada angka atau konstanta. Kita kelompokkan lagi dengan sesama konstanta atau sesama angka. Nah, maka min 21 ini kalau dikelompokkan dia pindah ruas menjadi min berubah menjadi plus 21. Oke, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 8X tambah 6Z sama dengan 40. Ya, 19 tambah 21 adalah 40. Ini menjadi persamaan ke-5. Ya, jadi penomoran persamaan kalian lanjutkan. Ya, 1, 2, 3, 4, maka ini 5. Oke, setelah itu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Ibu sudah bilang tadi bahwa untuk persamaan 3 tidak kita gunakan dahulu. Yang kita gunakan untuk mensubstitusi persamaan 4 hanya persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Oke, karena persamaan 3 sudah pernah kita rubah. Oke, ini ada persamaan 1. Nah, ini persamaan 1. Maka persamaan 4 yakni min 5X min 2Z tambah 21 ya, karena dia sebagai nilai dari Y, maka kalian rubah yang ada Y-nya menjadi min 5X min 2Z tambah 21. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. 2X-nya masih, positifnya masih, 2-nya juga ya, positif 2 juga masih ya, ini positif 2 nih. Lalu Y-nya saja yang kita ganti. Jangan lupa pakai kurung, yakni dalam kurung min 5X min 2Z tambah 21. Tambah 3Z-nya turun sama dengan 22. Oke. Maka bentuknya seperti ini, 2X-nya turun. Ini menjadi operasi perkalian ya, yang ini nih. Nah, positif dikali negatif, negatif. Lalu angka 2-nya kalikan. 2 dikali 5X
10x, maka menjadi negatif 10x. Lalu positif 2, atau boleh langsung kita sebutkan positif 2 dikali negatif 2z. Nah, positif dikali negatif itu negatif, 2-nya dikali 2z itu 4z. Lalu ini positif 2 dikali positif 21, maka positif kali positif itu positif, 2-nya kali 21 adalah 42, 3z dan 22-nya tinggal kita tuliskan saja. Oke. Nah, seperti tadi. Yang sama ini kita operasikan, yang sama variabelnya. Ada 2x dikurang 10x. 2x dikurang 10x. Nah, kalau ada ini kan positif 2x, ini min 10x. Nah, kita lihat. Ini kan pengurangan atau ini min 10x kita sebut sebagai hutang ya. Hutang 10, bayarnya 2. Kenapa disebut bayar? Karena ini positif 2. Hutang 10, bayar 2, alias hutangnya masih 8 atau min 8. Lalu variabelnya kalian tulis lagi di sini menjadi min 8x. Lalu yang ini, nah ini ke z, ke sesama z. Min 4z dan plus 3z. Punya hutang 4, bayar 3, maka hutangnya 1 lagi, 1z. Lalu ini 22-nya turun. Nah, ada angka atau konstanta, kita kelompokkan dengan konstanta. Ya, ini dia pindah ke kanan, berubah tanda. Sehingga menjadi min 42. Kenapa berubah tanda? Karena 42-nya yang ini positif, dia ada di ruas kiri. Kalau pindah ke ruas kanan, maka tanda otomatis harus berubah. Oke, sehingga hasilnya adalah min 8x min z sama dengan min 20. Kenapa? Karena hutangnya 42 atau negatif 42 ya. Hutangnya 42, bayarnya 22. Maka hutangnya masih ada yaitu 20. Ini menjadi persamaan ke-6. Ya. Tuh. Nah, tadi kita sudah mendapatkan persamaan 5 dan 6. Ternyata persamaan 5 dan 6 ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena variabelnya hanya ada 2, x dan z. X dan z ya, gitu. Oke, kalau sudah menjadi persamaan linear dua variabel, maka kita seperti video sebelumnya ya cara menyelesaikannya. Oke. Ubah persamaan 6. Yakni min 8x dikurang z sama dengan min 20. Kenapa harus persamaan 6? Karena di sini ada nilai yang sederhana yaitu min 1. Ya. Oke, karena di sini tidak ada positif 1, maka kita gunakan yang negatif 1 karena ini sederhana. Bu, kalau tidak ada negatif 1 tapi yang terendah adalah negatif 2 boleh. Ya, pokoknya kita cari yang sederhana saja. Oke, di sini ya kita menggunakan yang persamaan ke-6. Maka persamaan ke-6 ini kita rubah menjadi min z sama dengan 8x min 20. Ingat, ini dia memiliki koefisien. Nah, di sini 1, maka min 1. Ya, kalau 1 itu kan nggak pernah ditulis ya. Jadinya menjadi z saja atau min z. Sehingga menjadi 8x min 20 dibagi min 1. Ya, ingat ini min 1 ya. Kalau pindah ke bawah, ke ruas kanan itu dia tidak merubah tanda kalau dia koefisien. Ya, sekali lagi, untuk koefisien jika dia pindah ruas, dia berubah menjadi penyebut ya. Dan tandanya tidak berubah, kalau negatif saja, positif saja. Oke, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. 8x dibagi min 1. Positif dibagi negatif itu negatif.
8x dibagi 1 itu 8x, sehingga menjadi min 8x. Lalu negatif dibagi negatif itu positif. 20-nya bagi 1 itu 20. Sehingga dia menjadi persamaan ke-7 ya. Penomorannya kita lanjutkan. Lalu substitusikan persamaan 7 ke persamaan 5. Oke, persamaan 7-nya ke persamaan 5. Jadi kita tulis di sini persamaan 5. Nah, yang ini ya. Oke. Sehingga yang ada Z-nya kita ganti menjadi 8x min 8x tambah 20. Mana yang ada Z-nya di sini? Ini ya. Nah, Z yang ini kita ganti menjadi min 8x tambah 20. Oke, seperti tadi. 8x-nya masih, plus 6-nya masih kita tuliskan. Lalu Z-nya dalam kurung min 8x tambah 20. Tutup kurung sama dengan 40. Oke. Lalu 8x-nya tulis kembali. Yang ini menjadi perkalian nih, plus 6 dengan min 8x. Positif kali negatif, negatif. 6 kali 8, 48. Yakni 48x, x-nya sebagai variabelnya. Lalu positif 6 dikali positif 20. Positif kali positif, positif. 6 kali 20 itu 120. Sama dengan 40. Oke, sehingga didapat. Di sini kita lihat untuk sebelah sini ini ada variabel yang sama, ini x dan x. Nah, ini 8x, ini min 48x ya. Mana yang hutang adakah ya di sini, yaitu min 48. Hutangnya 48, bayarnya kenapa disebut bayar? Karena dia positif ya. Walaupun di sini tidak ada tanda plus, tapi dia sudah otomatis kita sebut sebagai positif karena dia tidak ada minnya. Lah, punya utang 48, bayarnya 8, maka sisanya adalah min 40 hutangnya, min 40x. Lalu yang ini plus 120-nya pindah ke kanan, nah ke sini berubah jadi min. Oke, maka kenapa harus pindah? Karena kan kita kelompokkan sesama konstanta ya, sesama angka kita kelompokkan. Yang ini min 40x sama dengan yang ini. Kenapa min 80? Karena hutangnya 120, bayarnya 40, hutangnya masih min 80. Sehingga x sama dengan min 80 dibagi min 40. Min dibagi min positif, yakni positif 2. X-nya dapat 2 ya, sekarang kita sudah dapat 2. Nah, substitusikan x-nya sama dengan 2 ke persamaan 7. Jadi kita tulis lagi di sini persamaan ke-7 nih. Sini. Ya, gitu. Oke. Maka Z sama dengan min 8. Ini kan ini ya, persamaannya persamaan 7. X-nya kita ganti nih, yang ini kita ganti sebagai angka 2. Nah, kayak seperti ini. Sehingga min 8 dalam kurung 2 tambah 20. Ini ingat menjadi perkalian. Jika ada kurungnya, min 8 dikali 2 berarti min 8. Min 8-nya ada 2 ya. Min 8 dikali 2 sehingga menjadi min 16 tambah 20. Hutangnya 16, bayarnya 20, sehingga hutangnya lunas, tapi kita masih memiliki sisa ya 4, atau sisanya kan positif sisanya ya, jadinya positif 4. Karena sekarang kita sudah punya nilai x dan z ya, x-nya adalah 2 dan z-nya adalah 4 dari sistem persamaan linear 2 variabel yang tadi, maka kita ke persamaan yang awal ya, ke persamaan ketiga.
kita substitusikan X-nya sama dengan 2 dan Z-nya sama dengan 4 ke persamaan ketiga ini, ya. Oke. Maka di sini X-nya diganti dengan angka 2, Z-nya diganti dengan angka 4, ya. Ini 5 dikali 2 10 ditambah Y ditambah 2 dikali 4 adalah 8, ya. Jadi seperti ini. Sehingga Y sama dengan 21, ini 8-nya pindah jadi jadi min, maaf. 10-nya pindah jadi min karena dia awalnya positif, pindah ruas kanan, ya. Pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi Y sama dengan 21 dikurang 8 dikurang 10, hasilnya adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, dan 4. Oke, 2, 3, dan 4 ini adalah sesuai abjad, ya. Jadi nilai X dulu ini angka 2, lalu nilai Y angka 3, dan 4 adalah nilai Z, ya. Oke, contoh 3, masalah yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, di sini kita lihat Ayu, Bimo, dan Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu membeli 3 set pensil, ibu garis bawahi, dan 4 penghapus, dan buku tulisnya 1, ya. Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Kemudian Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Nah, di kasir Ayu membayar 83.000, Bimo membayar 86.000, dan Chandra membayar 158.000. Berapakah harga masing-masing benda tersebut? Oke. Di sini ibu misalkan X sebagai harga 1 set pensil, Y sebagai harga 1 buah penghapus. Nah, di sini bukan Z, ya. Maaf, bukan X, ya, tapi Z di sini ibu ganti, ya. Ini adalah Z. Jadi Z-nya adalah harga 1 buku tulis. Nah, sekarang di sini ibu tulis kembali yang diketahui. Oke. Ayu membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis, dan ia membayar 83.000. Maka model matematika menjadi 3 set pensil itu 3X, 4 penghapus adalah 4Z, dan 1 buku adalah 1Z, dan harganya 83.000. Kemudian Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis, membayar dengan harga 86.000. Maka model matematikanya menjadi 6X, 2 penghapus adalah 2Z, dan 1 buku tulis adalah Z, sama dengan 86.000. Oke, kemudian ini Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis, dan ia membayar dengan harga 158.000. Oke, ini 2X adalah 2 set pensil, 5Y adalah 5 penghapus, dan 10Z adalah 10 buku tulis, ya. Oke, sama dengan 158.000. Sehingga menjadi sistem persamaan linear 3 variabelnya seperti ini. Oke, kita selesaikan, kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, di sini karena Z-nya sudah ada, maka karena dia sama-sama koefisiennya 1, ini juga 1, yang ini positif dan positif, maka ini dikurang, ya. Oke. Maka hasilnya adalah, nah ini 3X dikurang 6X, jadinya 3 dikurang 6. Punya utang 6, bayar 3, hasilnya adalah min 3. Jangan lupa variabelnya ditulis di sini. Lalu 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2Y. Z dikurangi Z, hasilnya habis. 83.000 dikurang 86.000, ya. Oke, karena angka yang kecil dikurang angka yang besar, maka hasilnya negatif, ya. Angka yang kecil dikurang angka yang besar, artinya gini, 83.000 itu ya kan angkanya kecil, ya, daripada
angka 86.000. Nah, ini maka dia hasilnya negatif, atau punya hutang 86 tapi bayarnya 83.000 ya. Punya hutangnya 86.000, bayarnya 83.000, maka masih punya hutang 3.000 gitu ya. Oke. Ini menjadi persamaan keempat. Lalu eliminasi lagi Z dari persamaan 2 dan 3. Nah, seperti ini. Karena Z yang ini 1, yang ini 10, bagaimana caranya agar Z yang atas ini koefisiennya 10? Ya, jadi dikali dengan 10. Nah, hasilnya seperti ini. Yang bawahnya dikali 1, ya. Kan ini 1 koefisiennya, maka di sini 1. Ini koefisiennya 10, maka di sini 10. Dikalikan, hasilnya seperti ini. 6 dikali 10, 60. Ada X-nya ya. 2 dikali 10, 20. Ada Y-nya, Z atau 1Z dikali 10, 10Z. Kemudian 86.000 dikali 10, hasilnya 860.000. Lalu 2X dikali 1, 2X. 5Y dikali 1, 5Y. Dan 10Z dikali 1 itu 10Z. Lalu 158.000 dikali 1 itu 158.000. Karena ini sudah sama koefisiennya dan dia sama-sama positif, maka dikurang. Oke, 60 dikurang 2X jadinya 58X. 20Y dikurang 5Y jadinya 15Y positif. Lalu ini habis, dikurang 86.000 dikurangi 158.000, hasilnya 702.000. Ini menjadi persamaan ke-5. Oke. Pada proses yang tadi kita sudah memiliki sistem persamaan linear 2 variabel ya. Yang ini dari persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, sekarang karena sudah menjadi 2 variabel, kita sekarang eliminasi Y. Boleh kalian eliminasi X juga boleh. Eliminasi Y pada persamaan 4 dan 3. Oke. Y-nya ini 2, ini 15. Agar mereka nilainya sama, maka yang ini dikali 15 ya, yang ini dikali 15, yang ini dikali 2 ya. Karena ini 2 koefisiennya, maka yang bawah ditulis kali 2. Karena ini koefisiennya 15, maka di bawah dikali, di atas dikali 15 ya. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah min 3X kali 15 jadinya min 45X, dan 2Y dikali 15 adalah 30Y, kemudian min 3.000 kali 15 adalah min 45.000. Lalu 58 dikali 2 hasilnya 116, ada X-nya ya, jangan lupa. Lalu 15Y dikali 2 adalah 30Y, dan 702.000 dikali 2 adalah 1.404.000 ya. Oke, karena ini sama-sama koefisiennya 30 dan 30, lalu tandanya sama-sama positif, maka dikurang ya, gitu. Hasilnya menjadi min 45 dikurangi 116 ya. Kalau ibu tulis lagi seperti ini, min 45, X-nya nanti dulu ya, dikurang 116, utang 45, utang lagi 116, maka utangnya tambah banyak, jadi 161X. Yang ini habis, lalu ini min 45 dikurang, nah ini min 45.000 maksudnya, nah dikurangi 1.404.000. Oke, utangnya 45.000, utang lagi 1.404.000, maka utangnya tambah banyak, jadinya 1.449.000 ya. Sehingga X sama dengan negatif 1.449.000 dibagi min 161, hasilnya adalah 9.000. X itu apa tadi? Satu set
pensil ya, 1 set pensil. Oke, sekarang ini sudah ada X-nya. Nah, sekarang kita substitusi X-nya 9.000 ke persamaan 4. Ya, persamaan 4-nya kita tulis dulu. Lalu yang ada X-nya kita ganti jadi 9.000. Jangan lupa pakai kurung. Sehingga ini menjadi perkalian min 3 kali 9.000 tambah 2Y ya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadinya min 3 kali 9.000 adalah min 27.000 ditambah 2Y sama dengan min 3.000. 2Y sama dengan, ini min 3.000-nya turun, tidak berubah tanda, dan min 27.000-nya berubah tanda karena dia akan pindah ruas ke kanan. Jadi positif. Ya, sehingga menjadi positif ya. Ini min 27.000 pindah ke kanan jadi positif 27.000. Lalu punya hutang 3.000, bayarnya 27.000. Hasilnya adalah 24.000. Sehingga Y sama dengan 24.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 12.000. Y itu tadi sebagai apa? Sebagai penghapus. Ya. Lalu substitusilah X sama dengan 9.000 dan Y sama dengan 12.000 ke persamaan 1. Kalian boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan 3 ya, silakan. Oke. Ini persamaan 1. Nah, maka yang ada X dan Y-nya kalian ganti di sini seperti ini. Jangan lupa dikurung. Sehingga hasilnya 3 kali 9.000 jadinya 27.000, lalu 4 kali 12.000 hasilnya 48.000 dan Z-nya masih ya. Nah, ini jangan lupa kalau pindah ruas dia jadi negatif ya, ini pindah ruas. Sehingga hasilnya adalah 8.000. Maka X adalah harga 1 set pensil itu adalah 9.000 dan Y harga 1 buah penghapus harganya 12.000 dan maaf ini sebagai Z ya. Nah, ini harga 1 buku tulis adalah 8.000. Ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Ibu sampaikan dan kalian coba kerjakan latihannya. Ya, yang ini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ini. Oke, kalian boleh menggunakan substitusi atau eliminasi ya. Kemudian yang ini adalah soal ceritanya. Oke. Oke, yang ini tentukan harga 1 kg udang, 1 kg daging, dan 1 kg ayam. Oke, silahkan dikerjakan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.